Oke, hari ini aku mau cerita soal VBM Black Moon. Ini mesin terbaru dari VBM, namanya Black Moon. Tagline-nya Love at the First Light, we make it simple. Jadi ini mesin yang simple. Kalau nge-review kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak ngomong soal tampilan atau bodinya dulu ya. Dari atas ini ada lampu. Lampu kalau kita matikan lampu nanti dia nyala. Bagus, ini lampu LED. Dari first impression aku ketika lihat Black Moon ini pertama kali semuanya tercover ya. All covered. Tidak ada bagian yang naked lagi. Seperti VBM yang sebelum-sebelumnya itu terkenal dengan naked mesin. Naked mesin itu artinya apa? Ada bagian-bagian yang terekspos tanpa di cover. Contoh, group headnya naked, nggak ada cover. Kalau ini sudah tercover dan lain-lain. Nah, kalau ini saya agak susah nih ketemu bagian yang tidak tercover. Kita mulai dari group head. Tercover nih bahannya, kalau kita pegang benar-benar nih bahan ada karetnya, sehingga dia bumpy gitu, karet, jadi aman, nggak bakal ngeburn ya, nggak bakal ngeburn. Terus steam one-nya juga tercover, jadi non burn. Ini steam one-nya ada dilapisin lapisan anti panasnya, jadi waktu kita steam aman. Buat apa kasih karet kalau sudah non-burn, oke? Terus body sampingnya di cover juga sama dia. Lihat ada double layer jadinya. Belakangnya simple aja, hitam Black Moon. Ini bikin manis nih, apanya? Pegangannya apa? Untuk supaya gelas nggak pecah, nggak jatuh ke bawah, jadi memperindah tampilannya. Terus ini tercover juga apa, ini namanya solenoid. Jadi perbedaan group head E61 dengan E64 biasanya ada di solenoidnya. Ini ada solenoidnya. Terus kalau kita tekan tombolnya, suaranya beda. Suaranya beda dengan versi sebelumnya. Kayak suara dapat duit. Pengguna handphone yang logonya buah kegigit tuh pasti tahu. Ting. Kalau WA beda suaranya. Ini juga experience-nya jadi mirip. Kayak kita nerima WA dari atau menerima WA pakai handphone yang premium gitu kan. Ya, logo VBM. Nah, itu bodinya. Kalau diintip dari bawah tuh ada lampu 3. 1, 2, 3 lampu. Nah, untuk hidup matikan lampunya bukan di tombol kanan. Jadi, dia ada tombol lampu tersendiri di sini. Tep, mati lampu. Lampu ini akan mati. Ini LED light ya. Line LED. Jadi, lampu LED yang pakai namanya line LED. Apa bahasa Indonesia? Line garis, oke. Udah error. Jadi waktu lampunya mati, ini mesin masih bisa bekerja ya, normal, hanya matikan lampu. Jadi misalnya kafe Anda itu bukan kafe remang-remang, nggak usah hidupin lampu. Buat apa? Kan nggak kelihatan juga. Nah, ini hanya untuk kafe yang agak redup pencahayaannya, jadi bisa hidup lampu, kita bisa bikin shot lebih jelas gitu. Bagian terpenting tombol dan ada timer ya. Jadi tombolnya itu ada 5 ya. Masing-masing tombol itu bisa disetting. Tombol tengah ini adalah tombol program. Jadi contoh, oke, kalau kita mau program, kita tinggal tekan tombol tengah, tunggu dia berkedip. Udah berkedip, kita coba setting yang nomor 1 ini. Tadi kan stopnya di 2 detik. Ini kita buat 5. Nah, kalau VBM ini kita cukup setting sebelah kiri ya.
Sebelah kiri nanti dia akan otomatis yang kanan ini mengikuti, karena ini masternya. Kita coba tekan sama-sama. Dia akan mati sama-sama. Oke. Nah, dengan kayak gini shot kita kanan kiri akan selalu sama. Nah, tapi kalau kita settingnya ini dulu, yang ini kita setting, nanti yang di sini akan beda. Jadi lebih baik kalau mau setting yang sebelah kiri. Oke. Terus waktunya itu nyangkut. Saya lebih suka mesin yang waktunya itu permanen gitu loh, nyangkut dia. Ada beberapa mesin yang ada timer, tapi timernya itu hanya punya durasi 10-15 detik, nanti akan nol kembali. Nah, kalau ini sebelum kita tekan dia akan tetap nyangkut, jadi kita bisa punya gambaran, punya history lah, shot tadi aku berapa detik ya, kita tinggal lihat, oh 6 detik, shot tadi berapa ya, oh 23 detik, jadi kita tahu aku konsisten atau enggak. Jadi kita tahu grind size-nya kehalusan atau kekasaran atau pas gitu ya. Karena kalau buat barista yang sudah berpengalaman, dia akan tahu dari waktu, dia udah tahu soal grind size-nya udah pas atau belum. Secara fisik, steam 1 lurus, jadi lebih nyaman. Kita jadi, ini kan steam 1 lurus, kita lebih banyak bisa manuver, lebih nyaman. Oke, ada satu lagi fitur yang nggak ditemukan di mesin lain. Di dalam ini kan ada namanya heat exchanger. Heat exchanger-nya mesin VBM ini, yang VBM Black Moon ini, dia ada namanya Bulone Easy. Bulone itu bahasa Itali dari bolt atau baut. Jadi di mesin-mesin lain, heat exchanger-nya itu kalau bermasalah, kita lama bongkarnya, harus turunkan boiler, harus repot lah kalau heat exchanger pengapuran atau kemasukan benda asing sehingga air nggak mau ngalir keluar, itu repot. Nah, di mesin ini dia ada namanya Bulone Easy baut atau baut yang gampang dicopot dan pasang kembali. Jadi misalnya kalau ada pengapuran, dia akan nyangkut di Bulone Easy ini. Jadi kalau kita mau buka, kita tinggal buka, copot, bersihkan, pasang lagi, dah bisa jalan. Nggak usah bongkar mesin, nggak usah makan waktu, no take ages, oke? Jadi tinggal buka, pasang, buka, bersihkan, pasang lagi. Biasanya sering kejadian tuh pengapuran atau kemasukan plastik dari galon masuk ke heat exchanger, akhirnya group head tidak mau keluarin air. Jadi kalau di mesin ini, copot, bersihkan, pasang lagi, beres. Oke, ini mesin mati. Ini aku mau jelasin soal pre-infuse. Pre-infuse itu cara ngaktifinnya gimana. Matikan mesin, tombol tahan di sini, tek. Nah, experience waktu aku tahan tombolnya tuh enak, karena karetnya itu nyaman, karet dari tombol-tombolnya itu nyaman, lebih responsif. Jadi kita tekan langsung dia ngerespon. Kan ada juga mesin yang ditekan sekarang, jalannya nanti. Tetap tekan. Ini hidupin pre-infuse ya. Tekan dulu, hidupin, tahan, tek. Udah nyangkut dia. Nyangkut artinya tombol ini nyala, matikan, hidupin lagi, tek, dah. Oke, pre-infuse tuh ini. Oke, kedengaran dari suaranya. Jadi dua tombol ini jadi pre-infuse, arti dari pre-infuse itu adalah pompanya main gitu loh. Hidup pompa, mati pompa, hidup lagi. Pengaruh ke ekstraksi pasti pengaruh.
Oke, itu cara hidupin pre-infuse. Nah sekarang aku mau coba bikin espresso pakai VBM Black Moon. Kita giling. Tambah dikit. Kenapa hanya bikin espresso? Karena aku peminum kopi hitam. Flash. Dan ini Robusta. Jangan dijudge ya minum Robusta. Terus ini tadi aku belum setting volumetriknya, sekaligus kita setting. Oke, masuk. Aku mau setting yang ini ya, 2 cup. Oke, cara setting, tahan lama-lama. Udah berkedip tombolnya, tekan yang kita ingin setting. Nah sekarang aku mau setting dia ke 40 mili deh. 40 mili. Kenapa dia nggak ngalir keluar? Karena grind size kehalusan. Dripping dia. Tidak mengalir tapi netes-netes, ini artinya kehalusan. Intinya, ini nggak apa-apa, kita biarin aja sampai dia. Kalau mau 35 mili kita kalau mau hasilnya 40 mili kita akan stopkan dia di 35 mili. Despite itu artinya kita mengabaikan grind size-nya ketika kita setting volumetric. Abaikan aja grind size-nya. Kenapa begitu? Nanti kalian akan tahu kenapa abaikan grind size. Ini 60 detik. 37 matiin. Kenapa aku matikannya di 35, sekitar 35? Karena aku mau hasilnya 40 ya kan. Kalau kita mau hasil 40, kita harus matikan dia earlier supaya dia nanti sisa tetesannya itu jatuh pas 40. Ini pas 40. Oke, di 65 detik. Sip. Nah, sekarang jawabannya dari kenapa kita harus abaikan grind size. Abaikan grind size waktu kita setting volumetric di mesin ini. Karena begini, ini berminyak. Oke, arti dari kehalusan. Sekarang aku mau kasarin. Tup. Kasarin ya. Giling. Buang aja. Oke. Ini pakai grind size yang lebih kasar. Jadi tadi kan gini. Tadi kan mesin ini kita setting di sini otomatis mengikuti. Oke. Di yang ini settingannya udah 40 mili. Ini sebenarnya ulang-ulang materi sih. Cuman penting karena ini sesuatu yang krusial. Oke. 65 ya. Nyangkut waktunya. Oke. Aku akan pakai yang ini sekarang. Pakai ini. Timbangan boleh masuk, nggak boleh nggak. Ini timbangan udah 0. Kayaknya nggak usah masukin. Nggak, masuk. Tekan yang ini.
Tunggu ya, kita lihat. ...31 detik, ini 31, ini 65, oke. Ya, kita timbang hasilnya. Nih, hasilnya 40-an, oke. 40, kalau tadi kan 40, sekian, ini 42, artinya dia selisihnya 1 milian. Oke, paham kan? 65 detik yang tadi. Kenapa aku bilang kita kalau setting volumetric itu kita abaikan aja crane size-nya, karena nanti hasilnya juga akan tetap sama di volumenya. Ini tetap 40. Ketika aku kasarin, detiknya berkurang, volume tetap sama. Oke, moga-moga kalau ada pertanyaan soal VBM Black Moon silakan ya di kolom komentar. Sekian videonya. Oke, thank you.